Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, aku Tera. Nah, ini adalah video lanjutan, video kedua. Jadi buat yang belum nonton video yang pertama, tonton dulu ya yang pertama. Nah, kita masuk ke video yang kedua, yaitu kita, kalau tadi yang pertama itu teknik sambung pucuk, kalau yang ini kita teknik tempel ya. Jadi untuk lebih jelasnya mungkin kita bersama Pak Dodi lagi. Pak Dodi yang akan menjelaskan sedikit tentang teknik sambung teknik tempel ini seperti apa gitu Pak. Mungkin untuk biar kita membuka wawasan sedikit. Oke, jadi untuk teknik tempel atau okulasi itu pada prinsipnya semula hanya mengambil satu mata tunas. Jadi mirip. Oh, iya. Tapi pada perkembangan berikutnya itu okulasi pun juga bisa mengambil beberapa mata tunas. Makanya ada modifikasi namanya ring okulasi dan sebagainya. Nah, prinsipnya di dalam menempelkan itu hampir sama dengan grafting. Kalau grafting kan kita bisa menyayat dua bagian, kalau di mata tempel itu kita hanya membuka satu sayatan kemudian untuk menempatkan mata tempelnya tadi. Hanya tekniknya secara sederhana ini lebih gampang teknik sambung pucuk. Oh, malah lebih gampang yang Ya, tadi sebelumnya karena ya Pak. yang menjadi penentu di teknik okulasi itu adalah saat kita mengambil mata tunasnya. Mata tunasnya itu yang tidak semua jenis tanaman itu mudah untuk diambil mata tunas. Makanya di komoditas tanaman buah tertentu ada pekebun yang dia lebih suka menggunakan teknik okulasi biasanya pada jenis rambutan, bisa juga pada kelengkeng misalnya. Nah, tapi kelengkeng sekarang ini pun juga mereka sudah menggunakan yang sambung samping dengan beberapa mata tunas sekaligus. Nah, ini nanti yang akan kita coba contohkan. Hanya nanti di sini kita tidak perlu memotong Tanaman dari batang bawah, tapi cukup membuat semacam kayak jendela misalnya. Kita langsung praktek aja ya Pak ya berarti. Ya, jadi kita praktek saja. Berarti ini keahliannya harus lebih tinggi ya Pak ya daripada yang teknik sambung ya Pak ya. Iya, jadi misalnya ini supaya tidak biar kelihatan. Oh iya. Jadi, nah ini kita perlu sebenarnya ini karena sayatan ini menjadi penting. Nah, mata tempel itu bisa dengan menggunakan model T, bisa menggunakan forket atau model kotak misalnya. Ini sayangnya batangnya masih relatif kecil ya, atau yang di bagian bawah saja yang agak besar. Oh, berarti ini tuh mau di atas, di bawah, di tengah? Bisa. Bisa ya Bisa. Pak ya. Cuman memang lebih baik kalau di batang yang besar ya Pak ya. Ya, jadi ini juga makanya di sini perlu satu kehati-hatian karena sayatannya ini yang nanti, nah misalnya gini kan, kita membuat semacam jendela. Kemudian kita harus konsentrasi ya Pak ya. Ya, misalnya kita mengambil salah satu mata tunas, misalnya ini. Nah ini yang yang katakanlah butuh satu keterampilan. Nah ini kan mata tunasnya. Tapi kita masih perlu menghilangkan ini menghilangkan. Oh, yang putih-putih itu ya Pak ya. Ini yang perlu dihilangkan. Karena nanti jangan sampai menghambat, ini yang menjadi agak sulit. Nah ini. Oh. Nah ini nanti ini bisa dipotong. Dirapihkan ya Pak ya berarti.
potongannya. Ini ditampilkan. Nah misalnya ini yang batang bawah. Nah nanti disambungkan, nyambungnya bisa ditutup semuanya. Ini karena plastiknya kan plastik khusus sehingga dia bisa Lentur ya Pak ya. tutupkan semuanya. Nah prinsipnya sama menalinya misalnya. Kayak sambung pucuk tadi ya Pak ya. Ya nanti tergantung dari kondisi mata tunasnya. Dia masih hijau, itu bisa ada potensi berhasil. Nah, misalnya seperti ini. Kalau misalnya dia mulai mau tumbuh dan agak kesulitan, bisa dibantu dengan dibuatkan celah plastiknya, disayat plastiknya supaya dia tunasnya mau. Nah ini kalau melakukan satu penyambungan satu mata tunas. Sekarang mungkin perlu dibandingkan dengan yang katakanlah sambung samping ya. Misalnya ini kita coba buat sambung samping misalnya. Nah, ini bisa kita sayat, kemudian bisa misalnya kita mau nyambungkan sambung samping ya. Berarti ininya sama kayak tadi ya Pak ya, sama kayak yang tempel cuman Prinsipnya sama. Nah ini. Nah ini kemudian kita ikat. ini nanti air masuk nggak ya Pak? Nah nanti kita tutup. Nah misalnya ini, terus kita tutup. Nah misalnya ini yang pakai plastik. Tapi bisa juga kalau kita membuat yang ikatannya tadi. Nah karena ini pendek, nah ini kan rapat ya. Oh iya benar-benar. Ini bisa ditekukkan di sini supaya tidak ada air yang masuk. Berarti sekreatif kita lah ya Pak ya. Nah ini plastik nanti supaya air tidak masuk. Jadi ada yang ini sama ada yang ini ya Pak? Jadi bedanya kalau ini mata tunasnya hanya satu, ini beberapa ada sekitar minimal 3. 3 ya. Nah ini kan ini termasuk side grafting. Jadi sambung samping. Kalau ini okulasi. Pak kalau ini tuh nanti tumbuhnya tunasnya dari dia tetap nanti kan di sini kan masih kelihatan hijau. Kalau dia sudah mulai ada berhasil menyatu, kemudian tunasnya itu pecah atau lilin. Nah kalau dia mampu menembus plastiknya biarkan. Tapi kalau tidak mampu menembus, kita bantu plastiknya, kita sayat sedikit. Oh berarti bisa nembus plastiknya itu ya Pak ya? Ya. Tapi kalau kita misalnya ini lapisannya lebih dari satu kali, kadang-kadang agak kesulitan ya, kita bantu dengan membuka. Nah setelah ini nanti waktunya juga sekitar 2 minggu, kalau masih hijau ada potensi itu. Kalau lebih dari katakanlah 3-4 minggu biasanya sudah mulai pecah. Kalau sudah mulai muncul, nah nanti sungkup bisa dibuka. Ini juga bisa dibuka di bagian tunasnya. Nanti dia akan keluar. Nanti setelah sudah mulai bagus,
sudah cabangnya udah sekitar 5 cm. Kemudian satu hal yang penting di sini, baik untuk side grafting atau samping-samping atau dengan okulasi, itu nanti setelah ini berhasil tumbuh, ini bisa dilakukan pembengkokan atau dipatahkan. Yang ini yang dibengkokkan ya Pak? Batang utama dari batang bawah. Fungsinya apa? Supaya memberi peluang laju pertumbuhan tunas baru yang kita harapkan itu bisa lebih cepat, tidak kalah dengan batang utama dari biji. Untuk tadi pemilihan yang mata tunasnya ini ada kriteria khusus Ya, nggak Pak? tetap seperti tadi yang dorman. Oh, Akan lebih baik yang dorman. Kebetulan tadi kan sudah ada muncul dikit ya Pak? Oh gitu. Ya, misalnya begitu. Oh iya. Ya, seperti ini misalnya. Tapi ini tidak muncul. Oh iya. Nah seperti ini Yang tinggal sebaiknya ditempel. yang mata yang tidur. Oh iya. Tetap mata tidur itu ideal. Jadi penyesuaiannya akan lebih baik. Nah kemudian tadi kalau ini sudah tadi saya katakan bisa dibengkokkan atau dipatahkan. Itu kan nanti istilah ilmiahnya mematahkan dominansi apikan. Karena kalau dibiarkan ini yang lebih dominan. Tapi kalau dia dibengkokkan, dipatahkan, ini punya kesempatan tumbuh lebih cepat. Nah, itu bisa juga ada yang langsung berani potong. Oh langsung dipotong aja ya Pak ya? Sehingga kalau Mbak Tira beli bibit misalnya kan masih ada sisa. Nah itu ya tadi bahwa ini sambung pucuk sambung samping atau dari okulasi. Oh. Bisa seperti itu. Berarti ini tinggal ditunggu tunas-tunasnya muncul gitu ya Pak ya? Oh, tetap diperlakukannya sama ya? Di tempat yang teduh, air. Oke. Hanya beda aja dengan yang ini. Ini kan sambung pucuk. Sambung pucuk lebih riskan. Oh. Kalau sambung samping ataupun Okulasi langsung ditempatkan di tempat apa istilahnya tempat terang terbuka, itu lebih tahan karena dia masih langsung ada ini istilahnya induknya yang masih mampu memberi dukungan makanan. Tapi kalau yang di sini kan harus penyesuaian dulu di sini untuk menumbuhkan. Nah ini kalau kena paparan cahaya matahari yang terik dan sebagainya, resikonya kadang kering. Oh. Ya, jadi penyesuaiannya memang lebih bagus. Makanya kan tadi di pekebun itu tinggal dia keterampilannya lebih suka yang mana yang relatif gampang, penyesuaian di lapangan juga aklimatiknya gampang ya. Seringkali pakai sambung-sambung. Kalau kayak gini perlu pupuk juga atau? Tetap pemeliharaan tetap harus dilakukan. Jadi minimal penyiraman harus penuh dulu. Kemudian pupuk juga setelah dilakukan penyiraman itu bisa 1 minggu kemudian atau 2 minggu kemudian ini tetap dilakukan pemupukan. Baik pupuk padat ataupun pupuk cair bisa. Sehingga aktivitas untuk menunjang pertumbuhan tunas baru itu akan lebih bagus. Wah, seru-seru ini berarti kita tinggal menunggu tunas-tunasnya nanti muncul ya Pak ya. Nah, oke, jadi ini tadi kita nggak hanya okulasi atau tempel, tapi juga tadi sekalian sambung samping ya Pak ya. Dan bisa langsung pada satu tanaman yang sama. Bisa lebih dari satu jenis. Iya, bahkan ini mau 5 gitu bisa ya Pak ya? Bisa. Nah, jadi sekreatif teman-teman bisa langsung dipraktekkan di rumah, dicoba pakai tanaman-tanamannya, dan kita nanti masih ada video selanjutnya. Semoga bermanfaat videonya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih Pak Dedi. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.